Oke, Baler, sekarang balik lagi dengan kita. Sekarang kita di sesi ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santuy. Oke, jadi di samping gua ini udah ada Koduan. Ya, selamat malam Koduan. Oke, bagi yang nggak tahu siapa ini Coach Duan, manggil udah Coach ya. Ini siapa yang nggak tahu sih Coach Duan? Bisa Coach memperkenalkan diri sedikit aja, singkat aja. Oke, gue Coach Duan, ya bisa dipanggil juga Koduan, sering anak-anak panggilnya Koduan. Ya. Ya gue sekarang ngajar atau ngelatih di SMA dan SMP Anglo. Ya kita sering kenalnya dengan nama Horbiga dan juga di klub di Bintang Pratama. Iya. Oke. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, Bintang Pratama itu udah hitungannya klub besar juga ya di sini ya. Mulai ditakuti gitu, mulai disegani. Nah, Coach, gini, Coach itu ngelatih di Hormiga itu udah berapa tahun? Dari tahun kapan sampai tahun kapan? Dari kurang lebih 5 tahun, dari 2015. 2015, Ya. Coach Duan pertama SMP dulu atau SMA dulu? SMA dulu pertamanya. SMA dulu, baru. Jadi awalnya dulu sempat nggak langsung latih sih, awalnya asisten coach gitu, ngebantuin teman saya. Kalau kenal ada namanya Coach Stefan. Jadi dulu waktu itu sempat dia ada pertandingan, Ya. ya dia nggak bisa hadir, dia minta tolong saya, akhirnya saya gantiin dia di pertandingan itu. Mulai dari situ tertarik untuk melatih karena pada saat itu ngerasa banget gimana serunya ngelatih gitu dari tim yang istilahnya di underestimate ya, direndahin, dan ternyata mereka bisa dapat sesuatu dan dari situ gue merasa seru juga yang latih gitu. Mungkin dari situ ya. Seru juga memarahi kalian yang bermain ya. Kalian hati-hati nih. Kalian hati-hati. Nah, Coach Duan, selama 5 tahun ini Iya. udah nge-coaching Hormiga itu khususnya secara event BSL itu udah berapa kali? Kalau BSL berapa ya? 4 kali kalau nggak salah ya, 4 kali. 4 kali. Dari 4 kali ini, berarti dari tahun berapa aja tuh? Tahun 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018. 2019 yang baru ini. Cuman diselenggaranya di 2020 karena kemarin ada halangan, tapi itu hitungannya 2019. Nah, Coach, dari 4 pertandingan BSL ini, hitungannya BSL itu di sini udah gede banget ya liganya ya. Nah, dari 4 pertandingan ini, masa yang paling mana menurut Coach paling berat untuk memimpin Hormiga untuk main di BSL? Dari 4 tahun ini ya? Iya, dari 4 kali main. Ya kalau ditanya yang paling berat, jujur tahun-tahun awal lebih paling berat. Tahun-tahun awal? Tahun awal, paling berat. ya karena kan kita ya pertama kali ngelatih, baru tahu medan perangnya kayak gimana, lawan-lawannya kayak gimana. Kita belum ada gambaran kayak gimana sih lawannya. Kita cuma modalnya optimis aja gitu kan, ngelatih ya pokoknya. Iya. Jangan takut, pokoknya main aja gitu kan. Cuman ya gitu, karena kurangnya informasi ya jadi bisa dibilang berat karena itu juga gitu. Kan tahun selanjutnya udah mulai belajar, oh gini lawan-lawannya udah mulai baca. Ya dari situ ya kalau gue bilang ya lebih banyak belajar lah gitu, makanya bisa bilang lebih gitu. Jadi dari tahun awal itu udah mulai agak berat ya? Iya. Itu udah. Sebelumnya nih takutnya pada nggak tahu nih BSL. Mungkin Apa ini BSL? ya, Apa BSL. ini penting kalian dengar, jangan di skip. BSL itu Bekasi Student League ya. Kita Bekasi Student League, jadi liga pelajar se-Kabupaten Bekasi gitu. Biasanya itu kita dibagi 2 divisi, ada divisi utama sama divisi 2 atau divisi 1. Pokoknya divisi, jadi dibagi 2 divisi. Biasanya yang baru ikut dia akan ikutnya divisi bawah dulu. Nah, dan kebetulan Anglo memang udah dari 2011 kita udah masuk divisi utama. Wuh. Ya tim SMA cowoknya itu Wih, waktu keren. itu gue masih jadi pemain waktu itu. Oh, masih pemain? Iya, masih Oh, pemain. masih main dulu ya? Iya. Jadi dari gue jadi pemain tahun 2011 tuh pertama kali kita berhasil puji Tuhan menang waktu itu. Iya. Nah, setelah 2011 sampai 2019 ini, nah ini pertama kalinya kita menang lagi. Yang SMA cowoknya ya. Iya. Oh, itu tetap Coach yang mimpin ya waktu itu ya? Yang mana? Yang sekarang Yang nih. sekarang apa Iya, menang? iya. Puji Tuhan ya. Wah, gila. Kalian harus takut ini sama Coach Duan ini. Emang udah, hati-hati kalian. Nah, Coach, saya mau nanya secara personal aja. Gimana? Kan banyak orang bilang kalau
coach Duan, coach ini. Iya. Nah, apa arti coach menurut Ko Duan itu apa sih coach itu? Arti coach itu sendiri ya. Iya. Kalau menurut saya, menurut gua aja lah ya, Iya, dulu gua aja. santai aja gitu. Ngobrol-ngobrol santai kan. Oke, kalau menurut gua coach itu sebenarnya pemimpin dan pembina. Jadi pemimpin itu sendiri, pemimpin adalah orang yang bisa jadi contoh. Dan pembina itu, kalau gue bilang kenapa pembina? Karena kita membina bagaimana anak-anak bisa mendapatkan potensi maksimalnya. Orang yang bisa mempush seseorang untuk ada di potensi maksimalnya. Nah, kenapa gue bilang pemimpin? Ya, gue percaya pemimpin itu harus bisa jadi contoh. Betul. Gitu. Jadi selain kita membina, selain kita ngajarin, ya gue berusaha untuk ngelakuin apa yang gue ajarin itu. Betul. Ya paling gampangnya soal disiplin misalnya, soal waktu gitu ya. Saya gue buat aturan kalau di tim kita misalnya latihan jam segini, ya paling sering gue gini, kalau yang telat beli minum gitu misalnya. Ya dan gue berusaha lakuin itu sama gitu. Kadang-kadang gue telat juga nih, ya gue beli minum juga sama. Jadi apa yang ada di situ gue terapin sama, kita jadi contoh buat yang lain. Menurut gue ya kurang lebih coach kayak gitulah. Iya, kok kalau didengar dari tadi ya, di luar ini tuh banyak kayak coach itu kalau misalnya murid yang salah, jadi salahin murid, coach selalu benar loh, gitu loh. Gimana pendapat Koko tentang coach-coach yang kayak gitu? Sebenarnya ya itu ego setiap orang pasti ada kayak gitu ya, nggak mau disalahin gitu ya. Cuman kalau gue pribadi di dalam tim, gimana caranya memang setiap kali gue berusaha, setiap latihan ya, setiap latihan gue berusaha untuk apa yang salah sama mereka gue perbaikin. Gue berusaha dengan cara apapun gitu ya. Ya kalau misalnya dari dasar banget kayak SMP tuh, gue ajarin biasanya kalau salah ulang lagi, salah ulang lagi. Dan gue ngomong, kalau emang mereka salah gue ngomong emang salah gitu. Misalnya menurut gue ini lu salah, lu kenapa begini, gue ngomong apa adanya gitu. Berusaha jangan gue yang kelihatan salah. Ya kalau pada saat latihan, tapi pada saat pertandingan, ya, gue kalau misalnya ternyata kalah nih hasilnya, gue akan evaluasi diri gue. Apa sih yang salah dari gue? Kalau gue gitu, kalau gue pribadi, dan tetap gue evaluasi juga mereka. Kenapa kita bisa kalah? Apa yang harusnya kita lakuin? Dan apa yang seharusnya kita nggak lakuin? Kayak gitu. Nah jadi sebenarnya ya gini sih, menurut gue. Pelatih juga harus sadar bahwa nggak semuanya salah pemain gitu. Karena banyak gini coach yang bilang kalau menang gara-gara pelatih, ya kan? Kalau misalnya kalah gara-gara pemain. Iya benar. Gue tapi berusaha balance. Kalau emang gue salah ya salah gitu. Gue berusaha malah kalau misalnya kalah itu gara-gara gue. Kalau menang emang karena anaknya bagus gitu. Ya biar buat ini juga sih, buat gue pribadi supaya gue jangan merasa gara-gara gue nih, enggak. Enggak. Sama sekali enggak. Jadi itu tidak bersifat maksudnya menyerang coach-coach lain ya, tapi itu adalah pendapat dari Coach Duan. Nah, Coach, sekarang gini, kenapa orang-orang di luar sana tuh menganggap coach itu harus galak, coach itu penuh dengan muka garang, harus apa? Kan orang jadi takut buat latihan kayak gitu kan? Ya. Nah, menurut Koko, emang coach itu harus galak atau enggak sih? Oke, kalau biasanya gini, kenapa sih harus galak? Kalau gue bilang sih, sebenarnya pelatih itu pengen juga ngelatih mental si anak, gitu. Kalau misalnya dia marah pada saat latihan, dia ingin anak itu terbiasa sama tekanan. Jadi kan pasti kan kalau pertandingan tekanannya lebih banyak, benar gak? Iya benar. Nah kalau gue sih nganggep marah-marah itu sebagai latihan. Nah supaya apa? Supaya mereka terbiasa sama tekanan. Nah tapi kalau ditanya harus galak gak sih? Gue sama sekali nggak setuju harus galak atau harus galak. Karena gue tipe tegas iya ya. Kalau tegas iya beda. Beda tegas sama galak. Ya gue memang salah satu pelatih yang bisa dibilang baik. Karena gue jarang marah. Gitu, jarang marah. Tapi kesini-sini gue belajar. Kalau gue terlalu baik, si anak ini akan jadinya lembek. Maksudnya dalam arti mereka akan lebih sering
Melanggar aturan gitu biasanya. ya lebih sering kayak kompromi sama kesalahan. Oh udah lah nggak apa-apa. Iya, coach Duan nggak bakal marah Iya. gitu kan. Nah, Mikirnya makanya gitu. gue lebih banyak belajar. Ya semakin kesini gue semakin bisa dibilang ya tegas, galak juga, lebih keras gitu. Karena supaya mereka juga apa mau nggak mau mereka push dirinya mereka sendiri. Nah, tapi sayangnya yang gue sayangin itu juga sih banyak pelatih yang fokusnya ke galaknya, bukan tujuan dari galaknya. Iya, iya. Ngerti gak? Jadi tujuan dari galaknya itu kan supaya untuk nge-push mereka, supaya untuk melatih mental mereka Iya. kan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Berarti kalau dari kata-kata coach, berarti itu dapat disimpulkan kalau kalian main basket pun entah di pertandingan atau kalian main latihan, mental itu harus ada, bener gak? Betul banget, betul. Penting banget. Ya kalau kalian mental nggak ada, melihat lawan-lawan yang badannya gede atau lebih tinggi dari kalian, itu kalian bakal akan merasa gimana ya gitu. Nah, biasa di kasus-kasus kayak gitu mungkin sering ya kok ya. Betul. Sering, nah kayak gitu apa yang coach lakukan? Ketika ngelihat lawannya, supaya mentalnya nggak ngedown gitu. Iya benar. Oke. Sebenarnya sih yang pertama jam terbang ya. Apa itu Jam terbang ya. Jadi maksudnya pengalaman. Oh iya. Kalau menurut saya seiring dengan pengalaman mereka akan lebih berani. Pasti beda pemain yang baru pertama kali bertanding Iya. sama yang udah puluhan kali ikut pertandingan pasti beda. Beda Mereka akan tahu bahwa nggak selamanya yang pemain yang besar badannya itu pemain bagus dan nggak selamanya pemain yang kecil itu pemain yang nggak bagus gitu, nggak selamanya. Jadi ya menurut gua jam terbang itu perlu. Makanya sebisa mungkin gua sering ikutin anak-anak ayo tanding. Bahkan gini, bahkan di sekolah pun gue paling sering misalnya kelas yang lebih muda lawan yang kelas yang lebih tua. Supaya mereka terbiasa lawan yang lebih berat. Jadi ketika ketemu sepantarannya mereka akan lebih berani. Gitu. Dan oke, kalau misalnya ketemu sama tim kuat. Iya. Nah, siasat gue sih kalau ketemu sama tim yang lebih bagus nih secara nama gitu misalnya, si tim A ini udah sering juara misalnya. Biasanya yang buat ngedown itu karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya, jadi kayak misalnya, ya gue sih realistis gitu ya. Misalnya, oke, lawan tim ini kita bisa menang. Oh iya. Ya, lawan tim ini bisa menang. Lo harus menang. Gitu. Gimana caranya lu push? Lo harus menang. Kalau misalnya lawan tim ini terlalu jauh, skillnya bedanya terlalu jauh. Nggak mungkin gue push harus menang. Kenapa? Karena si anak itu akan ngedown. Iya, benar. Nah, akhirnya gue buat sebuah target. Sebuah target misalnya, oke, lu lawan ini mungkin nggak bisa menang. Tapi bisa dong lu defense supaya lawannya nggak terlalu jauh skornya. Iya. Dari situ mereka akan percaya dirinya akan muncul. Dan malah mereka akan lebih berani. Justru malah mereka bisa jadi menang karena percaya dirinya itu muncul. Tapi kalau kita ngenekan mereka untuk ekspektasi yang terlalu tinggi, jadi ibaratnya mereka udah ngeliat susahnya dulu nih, ya kan? Susahnya dulu, akhirnya mereka ngedown, malah percaya dirinya hilang. Itu sih dua tips gue ya dari gue sih. Kalau gue biasanya gitu. Pertama, banyakin mereka jam terbang, lawan yang lebih tua, kakak-kakak kelasnya, nggak apa-apa, kalah dibantai dulu, latihan mental gitu kan. Yang kedua, target jangan terlalu tinggi. Gitu. Nah, jadi gitu. Pertama tips kalian lawan yang gede-gede. Lagi pada main basket nih, tantangin. Woi, main lo atau lawan satu, gituin. Nah, nggak apa-apa. Kalau dibantai nggak apa-apa. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kedua targetnya jangan terlalu tinggi. Berarti jadi jangan terlalu banyak high ekspektasi gitu. Nggak boleh. Di sini gue bakal nge-ankle break dia, nggak bakal. Kalian tuh, aduh, banyak banget. Aduh, emang kelakuan. Soalnya gitu. banyak kan sekarang anak-anak yang udah ngeliat kakak kelas nggak mau main sama kakak kelas. Ampun nih, dikasih bolanya gitu kan. Iya, padahal kan justru karena kita lawan yang lebih tua, lebih bagus kan jadi belajar. Iya, benar. Iya. Itu pengalaman gue juga. Waktu itu kelas 3 SMP, waktu itu gue masih kelas 1 SMP, ada kelas 3 SMP. Cuma ya ini agak sedikit bodoh aja ya, mau main basket tangan gatel gitu kan. Woi kok main ayo 1 lawan 1, akhirnya kan kebantai kan 10-0. Aduh sebut skor lagi, mohon maaf emang sebut skor. Gak apa-apa, oke kita lanjut lagi. Nah coach, selama jam terbang sebagai coach tim basket, pernah nggak sih diremehin gitu? Apa sih coach Duan gitu sama coach-coach lain mungkin ada kedengeran? Sering banget. Ya sampai diketawain, sampai
banyaklah omongan gitu ya, karena kan ya namanya pelatih, nggak mungkin pelatih langsung apa ngelatih tim yang langsung menang, kan nggak mungkin. Iya. Jadi gue sih percaya sama proses ya, proses gimana dari yang tadinya kalau istilahnya kita dibantai ya kan, Iya. dibantai terus kalah, tapi gue gimana caranya tetap nge-push, cari jalan untuk supaya kita gimana sih jadi yang terbaik gitu. Sering direndahin gitu. Pertama kali kita ikut DBL tuh tahun lalu ya memang belum sempat menghasilkan sih di DBL ya. Kalau tahu DBL salah satu kompetisi SMA terbesar ya Besar di juga Indonesia. itu ya. Ya pertama kita ikut DBL itu kita diremehin karena emang kita belum punya prestasi apa-apa gitu. Ada yang ngomong, masa Anglo ikut DBL mana mungkin gitu. Emang kita waktu itu belum pernah menang di kabupaten sendiri, kita belum pernah menang. Ya tapi ya gue sih orangnya karena sifatnya salah satu juga nggak mau kalah ya. Jadi ya gue mau buktiin aja kayak gitu. Nah makanya kalian itu jangan sampai mentalnya lenje. Lenje itu lemah ya, lembek kayak agar-agar, goyang-goyang. Jangan kayak gitu. Tuh.